Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Audi RS4 Avant tahun 2021. Dan mobil yang satu ini itu merupakan salah satu station wagon fetish orang-orang di dunia gitu ya. Karena selain bentuk itu keren banget, dia juga extremely fast. Kan belum lama ini mereka tuh baru aja bawa ke Indonesia mobil Audi A5 Sportback gitu ya. Dan itu merupakan line up yang cukup menarik. Tapi sekarang nggak ada angin, nggak ada hujan, bam, RS4 Avant. Penasaran? Dan tentunya mobil ini pun menjadi jawaban bagi orang yang kemarin sempat tertarik untuk beli M3, M4 namun pecinta station wagon gitu ya. Jadi, kayak apa sih mobil keluarga super high performance dari Audi? Kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior secara sekilas tampil understated ala station wagon biasa, namun yang ini cukup spesial dengan velg besar, big brake kit, knalpot luar biasa yang membuat supercar ikut gemetar. Nah waktu jengkis, Audi RS4 Avant. Iya, ini tuh merupakan sebuah kejutan banget ya. Model Avant dari Audi itu udah keren dari sononya, apalagi yang varian RS. Ini bukan S4 ya, ini RS4, jadi yang full blown performance version. Ini tuh benar-benar dream car wagon enthusiast di seluruh dunia gitu. Dan ini sendiri sudah masuk ke generasi keempat gitu ya. Jadi sudah sangat modern. Kayak apa? Sekarang kita bahas mulai dari eksterior dulu. Tapi sebelum itu kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Audi Indonesia. Ya udah undang kita untuk meliput si Audi RS4 Avant ini untuk kita ulas belakang satu jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek Instagramnya Audi Indonesia sebelah sini untuk tahu produk-produk lain mereka ada apa aja dan mungkin sneak peek untuk produk berikutnya gitu ya. Karena ini keren banget. Eksterior dulu dari belakang seperti biasa. Dari atas ini antena sudah model shark fin, di antenanya piano black kayak gitu, dan tentunya roofline-nya wagon banget gitu ya, lengkap dengan spoiler di sini yang beliuk, ada aksen hitam lagi ke bagian bawah sini, sporty banget. Kaca udah ada defogger, terflex stop lamp di sini, wiper udah rapi, dan tentunya secara overall tuh desainnya tuh memang clean, nggak ofensif, khas dengan Audi ya, nggak ada desain yang terlalu meliuk-liuk gimana, lebih cenderung garis-garis tajam yang edgy. RS4 di sini udah nggak ada badging lain lagi karena ini benar-benar udah speaks for itself gitu ya. Dan tentunya badging RS ini pun seperti biasa ada kayak warna merahnya gini, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Ini pun ada diffuser besar yang ada aksen silvernya selain aksen piano black yang benar-benar terlihat sangat agresif banget. Dan yang gua suka lagi, exhaustnya itu gede banget dan ini real ya. Nggak kayak generasi sebelumnya, exhaustnya itu sempat cuman kayak hiasan doang. Ini exhaustnya real. Dan ini tangan gua bisa masuk, saking gedenya. Dan bukan satu, tangan gua dua tuh bisa masuk ke sini. Gede banget exhaustnya benar-benar. Dan ntar kita bakal startup supaya kalian bisa dengar suaranya kayak apa. Suaranya cukup gahar, udah ada kamera mundur di sini, dan udah ada parking sensor di sini yang 4 titik, termasuk udah ada advanced parking system juga. Jadi udah really nice. Dan salah satu yang paling cantik dari Audi di industri otomotif tentunya adalah taillights-nya ya. Karena bagian taillights ini itu keren banget. Dia tuh kayak model 3D lazy block kayak gini. Dia udah full LED tentunya dan dia animated. Otot-otot maskulin itu nggak bisa banget disembunyiin oleh Audi RS4 yang satu ini. Karena kalau dibandingkan dengan Audi A4 Avant yang biasa, ini tuh bagian sampingnya jauh lebih bulky, lebih lebar dan lebih berotot gitu ya. Bahkan belakang sini ada aksen vent hitam yang ngasih lihat betapa beda gembungnya bagian samping si varian RS yang satu ini. Dan tentunya di sini pun window line sudah, ini bukan satin chrome ya, tapi satin silver, dan ini beneran aluminium. Jadi bukan kaleng-kaleng. Di atas pun demikian. Ada aksen roof rail khas lagi dengan wagon yang tentunya ini satin aluminium. Door handle dia warna body, nggak ada aksen chrome, nggak ada apa, simple tapi berkelas. Model grip type. Udah ada smart entry, kalau mau buka tinggal di pencet aja, kalau mau ditutup tinggal di swipe di bagian sininya gitu. Termasuk di bawah
Udah ada side skirt besar dengan aksen piano black yang matching sama bagian belakang dan bagian depannya. Ini wingletnya pun terlihat sangat sporty dan wide. Dan termasuk untuk spionnya, dia sudah auto folding seperti yang kalian lihat juga. Udah ada lampu sen di sini, ada bagian bawah sini pun ada welcome light-nya juga. Termasuk untuk spion ini, lagi-lagi tuh bisa kalian pesan seperti apa gitu ya. Kebetulan unit yang satu ini, dia karbon. Jadi spionnya sudah karbon dan ini real karbon ya, bukan karbon stiker kayak ditempel-tempel pinggir jalan gitu, bukan. Lanjut ke bagian kaki-kakinya, di sini juga salah satu faktor dari si RS4 Avant yang bikin stance dia tuh jadi keren banget. Kenapa? Karena untuk penggunaan peleknya sendiri, dia sangat besar. Secara bawaan, dia sudah ring 20 inci two-tone polish model seperti ini yang khas banget Audi gitu ya desainnya, dan ini pun agak concave. Jadi kalau di jalan tuh kesannya tuh kayak, wih, dramatis banget gitu kan. Dan ini dibalut dengan ban Continental Conti Sport Contact dengan ukuran 275/30 R20. Pengereman sudah RS Performance Brakes, dan ini pun tentunya sudah cross drill gitu ya, ventilated, udah gede banget, segede piring makan malam. Karena dia RS, tentunya sudah ada Adaptive RS Sport Damper yang bisa kalian setting dari dalam juga, sehingga ride-nya bisa firm pas kalian track day dan bisa empuk pas kalian lagi family day. After all, this is a station wagon, it's a family car gitu kan. Dan tentunya salah satu hal paling khas dari sebuah desain Audi adalah bagian fascia depannya, terutama di bagian grill ini ya, karena grill ini pun sudah dipertahankan Audi for generations gitu, model hexagonal kayak gini. Namun karena ini RS lineup, ini grillnya full honeycomb sampai bawah, nggak ada garis-garis, nggak ada aksen chrome, jadi shadow line gitu ya. Logo Audi besar di tengah yang sangat prominent, dan di bagian hood sini itu mirip seperti Audi A5 Sportback waktu itu. Ada Easter egg yang cukup menarik karena dia ada kayak desain ala-ala vent ini yang terinspirasi dari Audi S1 Quattro. Ya, salah satu mobil legendarisnya Audi, desainnya ada seperti ini. Ini pun diterapkan seperti ini. Jadi memang secara heritage dia tuh dapat banget. Ada aksen honeycomb yang fake, tapi ya at least it's piano black, jadi nggak masalah. Dan ventilasi di depan sini itu semua functional ya. Jadi di samping sini itu langsung tembus ke bagian sini untuk air curtain, dan di bagian atas ini pun ada ventilasi yang bisa langsung tembus ke dalam untuk brake cooling. Jadi really nice banget, benar-benar functional vents. Ada opening ceremony yang nanti kita bakal demoin di bagian interestingnya, karena itu menarik banget. Tentunya ini sudah full LED gitu ya, proyektor LED di dalam sini. Lampu senya pun sudah sequential dan menjadi satu ke bagian DRL, dan lampu senja yang ada di bagian atas ini. Dan secara overall, Audi memang menjadi salah satu yang paling baik di dunia otomotif, terutama di bagian perlampuannya. Dan secara overall, tampang dari si Audi RS4 Avant yang satu ini itu udah menjadi fetish dan dream car bagi para wagonis di seluruh dunia gitu ya. Dan begitu orang di kaca belakang ngelihat ada badging RS4 di sini, tentunya mereka rata-rata sih pakai gemetar ketakutan. Interior walaupun lega dan praktis khas station wagon, namun yang ini sangat racing dengan aksen merah, jok sport bucket seats, dan tentunya RS mode yang membuat berkendara jauh lebih memacu adrenalin. Nah, atau jadi pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya cukup hefty gitu ya. Dan di sini sendiri kalian disambut dengan seal plate yang bertuliskan RS4 di bagian bawah sini, dan dia menyala sehingga terasa cukup mewah. Nah, begitu jadi interior dari si Audi RS4 Avant tahun 2021. Sebelum kita bedah fitur dan lain-lainnya seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian klik like di video ini serta klik tombol subscribe di bawah untuk support channel kami juga. Main-main ke Instagram kami di @laknas_aj, dan jangan lupa juga nyalain lonceng untuk YouTube supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video dari kami. Seperti episode pertama, kenalan dulu dengan kuncinya. Bentuknya itu seperti ini. Nah, dia cukup berat kuncinya, ada aksen aluminiumnya juga, ada logo Audi di bagian bawah sini. Tapi karena dia RS, tentunya ada logo RS di bagian belakang sini gitu ya. Tombolnya hanya ada 3 untuk lock, unlock, dan untuk buka bagasi yang sudah power tailgate, seperti itu aja. Dan tentunya dia sudah engine start stop button di bagian bawah sini. Pasti kalian penasaran dong, gimana sih suara mesin dengan performa sangat luar biasa untuk ukuran sebuah station wagon ini. Kalau gitu kita foot on the brake, pedalnya pun sudah aluminium. Yuk kita start up dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal 2 perpacu mesin dari si Audi RS4 Avant ini tentu bukan kaleng-kaleng. 2900cc TFSI V6 turbocharged bertenaga 450 horsepower dengan torsi 600 Nm yang dimate ke transmisi 8-speed DCT berpenggerak all-wheel drive Quattro. Konsumsi BBM
Nobody cares about that, tapi akselerasi 0-100 bisa ditempuh dalam 3,8 detik yang artinya 0,1 detik lebih cepat dibandingkan BMW M3 yang tenaga lebih besar. Ini semua thanks to traksi optimal dari Quattro. Oke, lanjut untuk bahas bagian interior dari si RS4 Avant. Mulai dari build quality and materials, tentunya semua udah nggak perlu kalian ragukan lagi. Ini Audi after all, dia sudah soft touch di mana-mana, dan tentunya interior itu secara desain memang berbeda aliran dengan Mercedes maupun BMW. Ini lebih ke arah progresif dan dia kayak futuristik gitu dengan aksen-aksen satin chrome di bagian sini, piano black di bagian sini gitu ya. Sangat industrial dan sangat modern. Dan tentunya di bagian passenger ada emblem Quattro di bagian sini yang menandakan kalau mobil ini juga 4-wheel drive. Ventilasi AC menyeberang panjang, lagi-lagi khas dengan Audi. Glove box tentu sudah soft opening dan ada bagian lampunya juga di bagian dalam sini. Dan tentunya kita masuk membahas infotainment dari si Audi RS4. Tentunya ini sudah Audi MMI dengan display yang floating seperti ini, terlihat high definition dan udah enak banget dilihatnya. Termasuk ini menu utamanya, jadi ada kayak widgets yang bisa kalian ganti-ganti gitu ya. Termasuk kalau kalian scroll ke menunya, udah ada pilihan untuk radio, media pun banyak ya, bisa input via USB, ada aux in juga, termasuk udah bisa Bluetooth teleponi. Navigation built-in udah ada, car setting, favorite, setting untuk bagian internalnya, help, dan tentunya ada users, kalian bisa create profile juga jika kalian mau. Dan di sini kita nggak akan bahas yang terlalu banyak di sini, tapi kita akan fokus di car settingnya karena ini kan yang penting gitu kan. Nah di sini sendiri udah ada Audi Drive Select, iya jadi udah ada driving mode, ada 3, comfort, dynamic ya untuk ini sport mode dia, dan ada auto, iya canggihnya. Jadi Audi sendiri dia bisa kayak mengkonfigur driving style kalian kayak gimana untuk di mode autonya. Termasuk ini ada RS mode setting, iya jadi ada RS mode 1, ada RS mode 2. Ini bisa kalian configure lagi satu-satu. Drive systemnya mau bagaimana, mau balance, dynamic, steeringnya mau nyaman, balance, dynamic, engine style-nya juga bisa yang lebih pelan, bisa automatic, dan bisa lebih dikeraskan gitu ya. Dan ini pun semua RS mode-nya bisa langsung kalian toggle di tombol yang ada di bagian steering wheel sini, jadi sangat praktis sekali. Kemudian lanjut, car setting yang lain ada RS monitor. Nah ini kalau kalian pengen lihat kayak engine temperature berapa, engine oil-nya tuh panasnya segimana, coolant-nya ya apakah cold, warm, hot, atau overheat, gear oil-nya ini kan penting ya kalau kalian lagi kebut-kebut gitu. Dan tentunya ada G-force meter juga untuk ya deceleration, acceleration, dan kanan dan kiri gitu. Nah, efficiency assist kita nggak akan bahas karena kalau kalian beli mobil ini nobody cares about this gitu ya. Seats, nah ini joknya juga, walaupun ini secara jok dia sudah RS bucket seats yang sangat-sangat keren kayak gini, dia udah full leather tentunya dengan aksen stitching honeycomb berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Ini sendiri bisa mengkeep kalian untuk nyaman di perjalanan panjang karena sudah ada massage. Iya, jarang ya kita lihat maksudnya kayak bucket sport seats kayak gini tapi dengan fitur massage. Jadi kalian bisa pilih di sini intensitasnya mau berapa. Ada mode wave, ada mode need. Ini tipe-tipe massage-nya gitu dan langsung berasa gitu ya, wih. Climate control juga selain dia bisa di sini juga bisa diatur circulation-nya juga di sini gitu, termasuk juga yang dia sudah triple zone. Iya, kalian bisa pilih di sini untuk rear-nya berapa dan untuk depannya kanan kirinya berapa gitu ya. Termasuk ini tuh lucu karena dia udah touch sensitive. Kalian tinggal sentuh di sini, dia udah bisa ngebaca tangan kalian tanpa harus kalian pencet lagi. Arah semburan lengkap, temperature juga udah lengkap, tentunya udah ada recirculation, front defogger, rear defogger udah top notch lah. Ke bawah lagi ada beberapa toggle switch di sini, di bagian paling kanan untuk matiin, di tengah untuk matiin parking sensor, ada untuk matiin traction control, idling stop, dan untuk Audi Drive Select-nya bisa langsung ditoggle di bagian paling kiri sini ya, comfort, auto maupun dynamic. Lanjut ke bagian high console di tengah sini, pertama-tama ada open storage lengkap dengan 12 volt socket dan ada input untuk USB-nya, engine start stop di bagian kanan, ada 2 buah cup holder yang masih ada asbak berlogo Audi dan ini aluminium. Iya, jadi kalian bisa nyebat in style gitu ya. Termasuk di sini pun ada ambient lighting, karena di sini pun mobilnya sudah lengkap dengan ambient lighting juga. Di sini pun lagi bisa dibuka untuk storage yang tertutup kecil buat nyimpen karcis gitu-gitu bisa. Termasuk ke belakang ada kayak control untuk volume knob, open storage lagi di bagian belakang sini yang
Nggak ngerti buat apa ini karena kecil banget, mungkin buat kunci gitu. Termasuk transmission di bagian tengah sini, Audi kalau bikin gear lever itu nggak pernah fail. Dari dulu tuh gue pegang semua gear levernya Audi, pasti enak banget. Karena dia tuh kayak jet boat throttle style kayak gini ya, kayak throttle speedboat gitu. Dan ini tuh enak banget. Udah ada electric parking brake dan udah ada untuk auto hold-nya. Ke belakang lagi, open storage lagi, dapat 12 volt socket lagi di sini yang kalian bisa pakai. Dan tentunya bisa dibuka untuk nge-extend storage ke belakang. Kalau nggak dipakai, kalian bisa extension ke depan, sehingga posisi armrestnya pun bisa lebih pas untuk menopang badan kalian. Joknya tadi gue udah bahas ya, tapi pengaturannya sendiri tentu semua sudah elektrik. Sini bisa sliding, reclining, maupun ada seat height adjuster juga. Selain ada massage ya, tentunya di sini pun dia udah ada under thigh support yang bisa kalian extend secara manual juga. Jadi duduknya udah enak banget. Setir, dia finishingnya sama kayak gear lever ini, jadi kayak perforated leather kayak gini, lengkap dengan stitching warna merah dan logo Ares di bagian bawah sini. Pengaturan setirnya memang masih manual, tapi dia sudah bisa tilt maupun sudah bisa teleskopik. Gue nggak bisa ngetes klaksonnya, mohon maaf, karena di depan sini ada teman-teman media. Kalau gue klakson, pasti mereka akan terkejut gitu kan. Di bagian kiri ada tombol untuk controls. Bagian speedometernya sudah full digital dan ini pun sudah Audi Virtual Cockpit. Iya, di bagian kanan ada tombol untuk controls kayak voice command, Bluetooth teleponi, audio, RS mode, dan udah bisa ada heated steering wheel-nya juga. Nah, di sini juga di belakang udah ada pedal shift yang lagi-lagi aluminium dan dia modelnya tuh bolong gitu. Jadi kelihatannya lagi-lagi sangat industrial. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, kalian nggak perlu sentuh lagi. Ke bagian kanan sini hanya ada tombol untuk mengontrol lampu yang lagi-lagi kayak gue bilang udah nggak perlu kalian sentuh lagi gitu ya. Dan kita masuk ke bagian PST Resistance di bagian driver sebelah sini, yaitu Audi Virtual Cockpit. Iya, ini tuh salah satu speedometer paling keren yang ada di industri otomotif saat ini. Karena dia selain secara information tuh dia lengkap banget, dia pun configurable, jadi bisa diganti-ganti, dan juga dia sangat keren secara tampilannya. Di sini sendiri kalau kalian pengen ganti-ganti, itu bisa ke sini. Misalnya kalian ke setting, kemudian kita ke display and brightness, dan kita masuk ke Audi Virtual Cockpit. Nah, kita klik di sini. Pilihannya tuh ada 3. Ada RS Sport, ada RS Performance, dan ada RS Runway. Kalian pengen full tampilin GPS pun bisa, karena lagi-lagi ini kan Virtual Cockpit sangat versatile. Termasuk ini pun kalian bisa cycle. Mau information display bisa, mau untuk media display bisa, mau untuk phone connectivity bisa, dan balik lagi ke GPS. Dan termasuk di sini pun bagian kanannya itu ada kayak power and torque meter. Di sini pun kita bisa cycle gitu ya. Kalau kalian pengen lihat-lihat segala macam, ini tuh semua bisa kita configure dengan sangat ekstensif sekali. Door trim tentu tetap ada aksen piano black di bagian sini, ada aksen lagi satin chrome di sini yang langsung meliuk ke bagian door handle-nya, dan ini pun bolong sama seperti pedal shift-nya, desainnya sangat-sangat industrial banget. Udah ada power door lock, di sini pun power window semua udah all auto tentunya. Untuk bagian mirror juga sudah electric retract dan ada heaternya bahkan. Dan di bawahnya sendiri, kalau misalnya situ ada tempat penyimpanan untuk botol serta beberapa hal di belakang lagi. Ada finishing Alcantara, dan tentunya untuk audio sendiri dia sudah Bang & Olufsen. Ya, makanya udah oke bang. Kaca sudah monokromatik dan ini pun sendiri model frameless gini, sangat stylish. Dan di atasnya ini udah ada lampu yang full LED semua dan dia touch sensitive. Lagi-lagi kalian sentuh aja kalau kalian pengen nyalain gitu atau matiin. Lengkap dengan 2 buah sun visor yang masing-masing ada kacanya dan udah ada lampu LED-nya juga. Nah, untuk yang satu ini, yang spek yang kita review, memang dia tidak ada panoramic roof. Tapi untuk Audi RS4 di Indonesia itu kalian bisa configure. Untuk waktu itu yang di press foto, yang fotonya di depan luar lobi situ, itu ada panoramic roof-nya. Jadi kalian bisa tambahin kalau kalian mau, panoramic roof control-nya ada di bagian tengah sini kalau kalian pasang. Begini tuh guys, RS duduk di baris kedua dari si Audi RS4 Avant tahun 2021. Dan ini sendiri jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini masih ada ruangan kurang lebih 8 jari. Iya, jadi masih oke banget buat dipakai untuk harian gitu ya. Headroom, kelebihan Avant lagi, dia tidak sloping seperti sedan, jadi headroomnya masih ada 5 jari, aman banget untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Kalian udah dapat 3 headrest, karena lagi-lagi it's a family car essentially gitu. Tapi memang kalau kalian pengen taruh orang di bagian tengah sini,
Quattro. Iya, Quattro-nya tuh membuat hump yang sangat besar di bagian tengah sini. So, kalian tidak bisa taruh kaki di hump tengahnya ini. Karena kalau kalian taruh kaki di sini, ini tuh kayak impossible. kayak disetrap gitu bener-bener. Termasuk karena di tengah sini dia ada climate control, dia udah triple zone. Kalau duduk di tengah, selangkangan kalian akan otomatis masuk burung alias masuk angin gitu ya. Kalau kalian hanya berdua di bagian belakang sini, kalian bisa turunin armrest tengah ini gitu ya, dan bikin duduk di belakang sini jadi jauh lebih nyaman lagi. Termasuk di armrest ini ada cup holder yang sistemnya tuh tipikal Audi banget karena dia clever gitu ya. Ini kita buka, dia tuh sistemnya seperti ini. Lucu nih. Kayak termasuk di sini pun ada penyimpanan lagi yang dalamnya tuh ada kayak velvetnya gitu. Jadi kalau taruh barang nggak kincring-kincring. Di bawah lagi juga ada 12 volt socket lagi buat kalian colok sesuatu untuk ngecharge. Walaupun memang masih butuh adaptor ya, karena ini bukan kayak USB gitu, tetap butuh adaptor untuk 12 volt socketnya. Penyimpanan di belakang sini ada 2 buah seat back pocket bentuk net seperti ini yang khas banget sama Audi, dan tentu jadi pintunya itu ada lagi penyimpanan untuk botol, termasuk beberapa hal di bagian belakangnya. Dan pintunya sampai ke di depan dia ada aksen Alcantara yang full, yang gede banget. Ini sendiri dia sudah power tailgate, bukannya bisa pencet di sini, ada tombol di pintu driver ataupun bisa langsung via kuncinya kalian double klik dan dia langsung terbuka seperti itu gitu ya. Nah, untuk urusan bagasi RS4 dia pun tidak mengecewakan. Ini kubikasinya tuh jauh banget dibanding yang sedannya, termasuk kalau kalian pengen bawa koper gitu. Koper medium di sini mau masuk 4 pun masuk, koper large 2 gitu mau disusun pun masuk gitu ya. Termasuk di sini pun kayak ada cargo netting buat kalian tie down beberapa barang yang nggak mau kalian kemana-mana. Ada open storage lagi di bagian kanan dan kirinya. Kalau kita buka, ini akan nge-reveal sebuah space saver tire di bawah sini yang merupakan salah satu stylish paling besar yang pernah gue lihat untuk dibawa OEM sebuah mobil gitu ya. Ini ring 19 inci, jadi hanya 1 inci lebih kecil dibandingkan velg ring 20 yang ada di bodinya gitu. Termasuk ini sendiri cukup lucu karena dia bannya itu made in China. Dia by Linglong. Iya, Linglong. Untung bukan Linglung ya. Oke. Turunin baris kedua itu juga sangat mudah karena ada latch di bagian kanan dan kiri belakang sini buat kalian langsung bisa nurunin joknya. Walaupun pas kita tarik dia tuh nggak yang langsung turun, jadi kalian harus dorong lagi ini ke bagian depan gitu ya. Seperti itu. Kalau kalian udah diturunin, ini benar-benar jadi jauh flat ke bagian depan, nggak ada hump sama sekali. Jadi memudahkan kalau kalian pengen bawa barang-barang yang besar. Termasuk ini sendiri, partial shelf bisa dicopot, dan partial net di sini pun bisa kalian extend ke atas juga kalau kalian pengen bawa binatang peliharaan seperti yang tadi gua bilang. Load lip bagasinya juga nggak terlalu tinggi. Kalau kalian pengen nge-slide koper apa-apa kayak gitu, masih terasa cukup mudah. Termasuk di sini pun ada aluminium skid plate yang nge-protect supaya nggak baret-baret. Tapi secara overall, ini bagasi itu punya banyak quirks juga. Ntar gue jelasin, ada 2 quirks di sini. Stay tune aja. Walaupun ia sangat racing untuk sebuah estate, namun karena ia all-wheel drive, pajaknya mahal, harganya mahal, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Audi RS4 Avant. Sayangnya untuk Audi RS4 generasi ini yang keempat, dia tidak ditawarkan dalam varian saloon. Jadi kalau kalian pengen RS4, kalian harus belinya Avant gitu. Untuk Audi yang varian saloonnya cuma ada A4 dan mentok di S4 untuk varian yang high performance. Jadi agak membingungkan strateginya Audi. Kenapa nggak bikin RS4 saloon? Jok bucket RS Sport Seats ini emang keren banget, tapi dia tuh cushioningnya itu nggak sampai ke bagian samping. Alhasil di bagian samping sini itu ada bagian plastiknya gitu ya. Kalau kalian lagi berkendara agresif dengan mobil ini, seat belt bagian passenger kalau kosong nggak ada orangnya itu bakal mentok sini dan bunyi dek 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 gitu. Ini kan ada ventilasi udara nih di bagian white bodinya. This is all fake, ini tidak bolong gitu ya, so it's pathetic. Kemudian di bawah sini juga ada ventilasi yang seolah nyambung ke bagian wheel well sini ya, tapi again, this fake. Jadi this fake. Why so many fake fans in an RS4? Namun tentu saja sebagai station wagon terkencang di Indonesia saat ini yang bisa ngasepin supercar pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Audi RS4 Avant. Bagian tonneau cover dari Audi RS4 Avant ini bisa turun dan naik secara otomatis pas kalian buka dan tutup bagasinya. Sekarang lagi kita buka, otomatis dia retract secara otomatis. Tapi kalau gua tutup Lex.
ini akan turun nutupin kacanya. Watch. Seperti yang gue bahas di eksterior, untuk urusan perlampuan Audi itu juara banget, terutama kalau bagian welcome light. Ya, welcome light itu keren banget ya, dan welcome light itu ada di bagian depan maupun belakang. Jadi, kalau kalian pertama unlock mobilnya, dia tuh nyalanya tuh bakal animasi set samping gitu, dan itu keren banget. Depan juga sama, dia bakal kayak ngisi per blok, baru nyala secara full lagi gitu ya. Sebagai sebuah station wagon, tentunya kan orang di Eropa sana sering pakai mobil ini untuk bawa hewan-hewan peliharaan kesayangan di bagian belakang ya. Husky, Golden Retriever yang gede-gede gitu kan. Pastinya kan nggak pengen hewannya tuh ke depan-depan slobbering ngiler di bagian interior sini gitu kan. Makanya bagian partial net ini itu bisa dipindahin ke depan dan jadi dog mode. Iya, di sini pertama tinggal kalian turunin aja bagian kanan dan kirinya seperti biasa kayak gini, dan ini bisa dibuka. Di bagian bawahnya ada kayak kakinya gitu ya, kanan dan kiri. Itu bisa dimasukin ke bagian atas jok belakang sebelah sini. Tinggal kalian taruh sini partial netnya, terus kalian slide in place. Nah, maka dia akan mengunci, dan bagian atas ini kanan dan kiri itu bisa kalian sangkutin. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah kayak begini, hewan peliharaan kalian pun nggak sumpek di belakang, ruangannya gede, bisa ke tengah-tengah tanpa mengganggu driver dan passenger di bagian depan. Ini quirks yang station wagon Eropa banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Audi RS4 Avant tahun 2021. Menurut kita, ini tuh sebuah station wagon yang sangat luar biasa gitu ya. Memang sekarang varian saloonnya itu udah nggak ada lagi. Jadi kalau kalian pengen RS4 harus beli yang Avant seperti ini. Tapi berhubung gua adalah pencinta station wagon, ini justru malah the best alternative there is gitu ya. Dan lihatlah itu, keren gitu ya. Maksudnya untuk kelasnya, di kelas ini kan high performance station wagon itu di Indonesia tuh cukup jarang gitu ya, apalagi yang seganteng ini gitu. Jadi kalau kalian in a market for a fast estate, RS4 Avant sekarang sudah dijual resmi oleh Audi Indonesia untuk kalian beli dan bisa kalian customize pula seperti itu. So, kita juga mau kasih special thank you dan shout out ke Audi Indonesia. Dia udah undang kita untuk nge-launch, nge-launch aja. Dan tentu kita juga kasih special thank you dan shout out ke Audi Indonesia yang udah ngundang kita untuk meliput si Audi RS4 Avant ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian pengen cek Audi Indonesia lebih lengkapnya, kalian bisa cek Instagramnya ada sebelah sini untuk lihat line up full yang dijual di Indonesia. Tapi sejauh ini, this is our favorite Audi yang dijual resmi di Indonesia. Sampai mungkin nanti ada RS6 Avant atau RS7, this is the Audi that we want gitu ya. So it's really nice banget. So thank you banget Audi Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Soto Jangki di sini, supaya kalian selalu up to date dengan info mobil yang kita review dan tentunya fakta otomotif daily yang pasti akan menghibur hari kalian. So sekian aja untuk mengenai Audi RS4 Avant yang sangat keren dan sangat kencang ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.